Selamat sore para penghobi aquascape di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama channel kami Aquascape Seluruh Indonesia. Seperti biasa kita lebih mengedepankan edukasi, wawasan dan dalam dunia ekosistem ya khususnya. Nah, kali ini kita mengunjungi salah satu penghobi dari Santiki Karang nih ya. Jadi sebelum itu saya buka masker kali ya. Ini agak-agak mengap karena sebelumnya udah saya semua. Nah, gini kali ya. Ini teman-teman, posisi kita sekarang lagi ada di Cianjur dan satu kebanggaan sekali ya. Jadi ternyata di Cianjur ini punya sesuatu yang sangat dibanggakan, khususnya bagi para aquascaper di seluruh Indonesia. Nah, penghobi ini namanya Kang Ipong ya. Ini namanya orangnya nih, Kang Ipong. Ipong, apa kabar Pak Ipong? Jadi Kang Ipong ini sudah bernaung di di kayu-kayu Santiki ini selama 1 tahun kan ya, asli Cianjur. Jadi saya mengunjungi khusus untuk Kang Ipong ini karena saya melihat dari potensi dari kayu ini memang cukup banyak sekali digemari, khususnya para aquascaper di seluruh Indonesia. Ternyata khususnya di Cianjur pun juga ada. Saya juga baru mengenal beliau baru saja, tidak begitu lama, dari orang ke teman-teman. Ternyata ya kita berasal dari Cianjur Selatan sama sekali. Intinya kan itu, bawa nama Cianjur. Bawa nama Cianjur, ternyata kita sama-sama orang Cianjur. Udah dikenal, Cianjur itu kan kurang ini tadinya. Betul. Kang, ini mah hanya sebagai sharing saja lah, sambil ngopi-ngopi aja. Cuman mungkin nanti di depannya ada beberapa titipan pertanyaan dari para penghobi, khususnya dari pengikut dari Aquascape Indonesia. Kang, ini sebenarnya kayu ini udah berapa lama sih? Penghobi kayu ini? Kalau hobi basicnya saya kan main bonsai. Oh, main Kalau hobi bonsai. udah lama, kalau sama kayu udah lama. Cuma kalau untuk yang kering-kering ini mah baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Iya, tadinya kan iseng-iseng. Oh, jadi Waktu main dari bonsai. ya, karena waktu main bonsai susah, pengen punya Santiki susah karena mahal. Ya, Maksudnya budidaya Santiki atau bikin dari Santiki? waktu main bonsai dulu kan ingin punya bahan Santiki itu kita susah karena mahal. Pertama bahan dongkelan aja udah mahal. Nah, pas itu rame punya aquascape, saya nyoba karena tahu ya berapa lokasi kayu Santiki. Saya nyoba main yang kering-kering. Nah, jadinya kan main bonsai juga jadi mudah. Dapat yang hidupnya mudah, cuman enggak. Begitu udah main yang kering, saya malah jadi kayak ini sama yang hidupnya. Malah lebih senang ngelihatnya di alam. Basicnya dari pemain bonsai. Iya. Iya. Rata-rata sih kalau pemain aquascape ya, saya dengar juga Heri Rasio juga basicnya main bonsai ya. Iya, main bonsai juga. Jadi dia paham banget tentang kayu Santiki ini. Berarti ini udah jalan 1 tahun kan? 1 tahun kalau untuk yang kering 1 tahun. Gimana kan potensi kayu-kayu ini sih, untuk khususnya di Cianjur atau di luar daerah, potensi mungkin dari sana atau dari penghobinya atau antusias banyak berkurang atau apa sih? Kalau sekarang mah luar biasa ya, malah makin ini gak Ketampung, gak keladangin. ketampung. Repot. Justru malah kita keteter gitu. Bener. Iya, stok udah berapa banyak juga. Udah sampai 1 bulan bisa habis lagi. Jadi mungkin simpelnya tuh ribetnya kan saya pengen sendiri repotnya kan bagian itu. Kadang kalau misalkan kita kan jualnya apa ya,
beda yang datang langsung sama yang lihat foto kan beda. Kalau yang di foto kita harus ada apa dibersihin dulu gitu kan, secara ngeluarin karakternya. Kalau bersihin dulu. nah gitu, kalau datang langsung kan bisa ngelihat oh meskipun kotor gini kelihatan. Jadi sebenarnya Santigi ini kalau datang itu kotor kan? Iya, Dia harus kotor. bersihin. Iya. Oh. Ya dari pulau kan dari sini. Oh, jadi kayak Lautnya. gini kali ya Kang ya? Ya, Ini belum dibersihin nah, kali ya? belum. Oh gini Masih. nih teman-teman, jadi sebenarnya kalau Santigi itu kalau dari alamnya memang ini Ya. begini Jadi ada kan? yang udah ngelupas tanpa kulit, yang ada kulitnya. Oh. Nah, mayoritas kan kalau yang ini pengennya nggak ada kulitnya. Penghobi itu rata-rata Iya, rata-rata. yang Iya. yang mas nanti ya itu perlu dibersihan lah Nah, gitu. gitu. Ribet oke nya. Ya benar. Jadi kayak gini teman-teman tuh, itu perlu Iya. itu dibersihin dulu nih kayak gini. Nih, Nah, itu ada kebayang. ada Ini- triknya. Kebayang Bisa. kalau ini masih kecil kan ya, coba lah mau negara gede. Wajar. Kan kalau ini kan berarti harus dibersihin dulu baru bisa kita jual gitu. Jadi, begitu rumitnya sekali ya kalau strategi karang ini yang bersih harus dipoles dulu ya. Jadi nggak asal sebenarnya teman-teman, makanya strategi itu banyak diburu dan harganya lumayan. Inilah kerjaannya. Kang Ipong ini kalau misalkan kisaran harga berapa sih Kang Ipong kalau Santigi, apakah disesuaikan dengan karakter, ukuran atau gimana? Kalau harga Kalau Santigi ya lebih ini mungkin karakter ya. karakter ya? Iya, harganya kan. Kalau harga mungkin apa ya, relatif. Relatif ya. Iya. Dari ukuran mungkin Nah, kan. ukuran sama karakter apa ya? Ya ini tergantung penghobinya juga. Kita juga kadang ngelihat orangnya. Karena kan susah. Ah. Kalau sudah susahnya gini. Santigi kan apa? Size-nya itu campur. Kalau misalnya dari satu mobil itu kita nggak bisa hitung jumlahnya berapa. Beda kayak dengan kayu-kayu lain kan. Maksudnya bisa dihitung sekian mobil itu isinya sekian. Oh, jadi enggak Ya, kalau Nggak tentu Santigi ya? kan ya. Kalau misal ada ukuran gini, ada ukuran gede, Oh. yang monster itu, terus kecil-kecil gini, nah makanya soal harga itu, relatif ya. iya. Gitu. Jadi bagaimana kita datangnya ya, datangnya Nah. barang, ada yang kecil ada yang besar, sesuai karakter gitu ya. Berarti kisaran harga mungkin Paling kecil 30 lah. ada ya, Ya, 30 sampai paling jutaan kecil mungkin. kecil. Paling tinggi sampai ya antara 4 sampai 5 itu yang gede. yang gede ya. Jadi ya gitu teman-teman, jadi kalau Santigi itu kenapa mahal ya karakternya juga kita satu susah carinya, Ya, itu dua carinya terutama dari treatmentnya, terus harganya udah tahu ya tadi dari kisaran sekitar harga segitu sampai jutaan bahkan puluhan juta, itu tergantung dari ukuran dan karakter. Karena kalau misalkan ini kan kalau misalkan penghobi ya, menurut kita itu jelek kan, apa namanya, si kayu itu jelek, tapi menurut penghobi ini bagus, bisa harga mahal tuh gitu. Iya. Karena kan kalau apa ya, seni itu ya gitu lah. Iya. Nggak bisa di ini. Ya, kalau misalkan kayak saya ada beberapa misalkan koleksi. Ya kalau saya bilang nggak jual ya nggak jual. Kalau misalkan ada, jadi yang hargainya yang beli, Iya yang bukan membakar yang sendiri. jual gitu. Ini dikasih nggak? Ya gitulah, jadi nilai seni itu ada pepatah ya di aquascape itu, aquascape tidak merusak tapi melestarikan, bahkan orang kayu dibuang atau jadikan sampah bahkan itu bisa jadi nilai seni yang tinggi. Nah, itu. Aquascape sebenarnya luar Yang biasa. Santigi ini kan nggak bisa dibanding-bandingkan karena karakternya beda-beda. Beda-beda ya. Iya. Ada selatan. Nah, Ini ada berapa jenis kan Santigi? Santigi, kalau Santigi yang ini ya cuma satu. Cuma satu. Iya, kalau Santigi ya satu Santigi Santigi lah. Ya, Tapi kalau di khususnya di Cianjur sebenarnya ada nggak sih Santigi karang? nggak ada. Ya, karena habitatnya kan di pulau-pulau. Rata-rata ya. Iya, pulau-pulau. Pantesan dulu kita pernah hunting kan, ke selatan, Iya. nyari yang kayak gini nggak ada, sampai jalan Nggak ada. berapa meter ya, Sob? 10
Karena 10 kilo kali. nggak ada karang sana kan. Ada juga apa namanya wahong apa? Wahong. Santigi pasir katanya yang lagi ramai di Pengopi. Iya. Kalau di sana sebutnya wahong, suka dibakarin jadi suluh pagi ngaliwat. Habitatnya di sana. Tapi tadi saya ya, itu santigi karang nggak ada. Itu yang kita cari ternyata di Cianjur ya susah sebenarnya. Bakal ada. Ini adanya di pulau-pulau, makanya saya tahu karena memang santigi karang ini susah. Ternyata di Cianjur juga ada hobi itu, berarti kan suatu kebanggaan buat para penghobi. Khususnya saya pribadi ya, saya bergelut di aquascape, ternyata di Cianjur ada santigi yang gampang untuk sesuatu apa namanya yang kita bikin sepi, ada orderan, tinggal lari aja ke sini. Berarti tempatnya di alamatnya di mana sih kan ini kan? Ini kampung Cipayung, Jalan Raya Bandung. Ya. Jalan Raya Bandung, Cipayung, Jalan Raya Bandung ya. Jadi kalau sama galeri kita satu arah lah. Berapa kilo ya Sob ya dari sini ke sana? Paling 10 10 kilo, dekat lah. Jadi kalau teman-teman mau order santigi karang ukuran megateng boleh. Nanti kita lari dulu ke sini. Rel Cipayung. Rel ya semacam itulah. Nanti kita cantumkan di bawah. Ada pertanyaan dari itu ya, dari itu? Ya, Mas Malik, ada pertanyaan dari pecinta aquascaper nih. Apa tuh, Pak? Yang pertama, perbedaan santigi karang dan santigi gunung. Oh, apa namanya? Yang pertama ada pertanyaan nih dari titipan pertanyaan dari penghobi kan. Yang pertama, perbedaan santigi karang dan santigi gunung. Kita tanyakan kepada ahlinya nih ya, gimana kayak perbedaannya nih? Mungkin dari karakter atau apa nggak ngerti saya juga. Pokoknya saya mah asal market di keumela dah supaya si keluar si kita. Perbedaan santigi karang dan santigi gunung. Yang biasa disebut santigi gunung. Kalau mungkin di Sunda di sini ya habitatnya kan di sini ada di ada di santigi gunung. Iya, kayak di Kawah Putih. Oh, Kawah Putih sini. Iya. Di apa ya? Santigi gunung, santigi karang itu kan tadinya dari orang bonsai juga yang namanya Pasti. Ya, karena untuk apa sama-sama kayu yang bagus, keras, cuman apa ya untuk membedakan aja antara yang kalau karang kan habitatnya di pulau yang banyak karangnya. Kalau santigi gunung itu di gunung yang apa ya dingin deket-deket kawah lah gitu. Kalau di sini kayak di Garut di gunung apa itu Garut Papandayan. Kalau deket-deket mungkin di Lembang, Kawah Putih. Kalau orang lokal kan kalau di Sunda bilangnya Manarasa. Sudah dibilang Manarasa. Kalau di Jawa Manis Rejo. Ya. Jadi beda-beda daerah, beda-beda Iya. sekitar mungkin. Iya. Jawa yang banyak kan di Jawa bilangnya Manis Rejo. Tapi umumnya mungkin Manis Rejo. Ya, kalau orang bonsai kalau dibilang Manis Rejo pasti tahu ya. Itu yang bedanya santigi karang sama santigi gunung. Berarti teman-teman apa namanya, jadi santigi karang dan santigi gunung itu sudah jelas beda dari namanya aja. Santigi Habitatnya karang beda, ya. habitatnya berarti di karang dia tumbuhnya ya. Kalau santigi gunung berarti dia habitatnya di gunung. Dataran Tapi tinggi. kalau karakter gimana? Karakter si kayunya Karakter itu. kayunya ya. Kalau ini kan jenis karang kan ini jelas Iya, kan. iya. Kalau karakter santigi gunung gimana? Sama apa enggak sih? Ya, beda lah. Beda ya dari selatan mungkin ya. Ya, kalau serat mungkin warna serat juga beda. Beda ya? Iya. Kalau santigi karang ini kan lebih apa ya? Lebih merintil nih kayak gini. Ya, kayak gini. Oh iya. Karena dia kan apa lokasinya ekstrim. Iya, benar. Ini perintil begini ini udah pasti. Karena santigi karang apa ya santigi ini kan lebih apa? Jadi dia adaptasi di segala apa? Cuaca gitu. Kan kalau di karang itu kalau di pulau ya, tergerus air mungkin bawahnya, di akarnya terus aja turun. Kalau mencekik karang dia memang habitatnya dari air ya.
ya, kuat bukan dia tenggelam. iya, kuat kalau di lokasinya kuat. Oh iya. Meskipun bawahnya udah nggak ada media buat ini, akarnya terus di apa nyengkram karang. Nah kayak gitu ya teman-teman tuh udah dijawab sama ahlinya. Ada lagi? Ada yang kedua, cara treatment kayu biar cepat keluar tanin. Syarat treatment kayu Ya, caranya biar biar cepat Oh, keluar tanin. dia mau nge-set kayaknya dia mau set up biar kan ini tahu saya sih kayu kan harus direndam Ya. dulu ya kan ya. Mungkin itu antara tenggelam atau tanin atau apa. Caranya gimana sih kan tipsnya kalau misalkan mungkin ini cepet kali ya. Iya. Santigi ya, untuk santigi. Santigi, Iya. santigi. Soalnya kalau kayu lain kurang tahu juga. Iya, Iya. ini santigi berarti Iya. dia tanya santigi. Biar cepet apa ya? Sebenarnya mah kalau untuk santigi karang laut gitu ya, Ah, nggak ada treatment khusus. Tapi sebagian ada yang apa ya? Ada yang pernah nyoba pakai pemutih warna itu, pemutih baju backlink. Ya, ya nggak tahu, katanya sih bisa apa? maksudnya cepet keluar. Iya, taninnya cepet hilang. Tapi lebih ininya sih enak mah simpen di air yang ngalir aja. Oh iya, sama aja Iya. langsung. Itu berapa lama kira-kira? Paling lama biasanya kalau santigi yang ini 1 bulan. Bulan Iya. biar tenggelam, Iya. keluar angin kan. Nah, tapi kalau tenggelam udah tenggelam. Sebenarnya iya udah Iya. tenggelam ya. Mungkin kalau yang kecil-kecil mungkinnya paling nggak kurang tenggelam gitu ya. Tenggelam juga. Masih tenggelam Kulitnya juga. kan gini tenggelam. Tenggelam juga ya. Iya. Nggak ada ember ya. Jadi teman-teman Kulitnya gini pun tenggelam. dia memang sudah tenggelam ya Iya. kan ya. Cuman mungkin kalau Karena teman-teman karakter aslinya tenggelam. kalau teman-teman mau istilahnya mau treatment gitu ya, biasanya kan kalau kayu dari alam kan ada tanin, pasti ada tanin, cuman yang tadi tipsnya bisa pakai baikin ya kan. Iya. Direndamnya. Ada kan produk ini juga sekarang apa sih yang buat tanin itu? Buat keluar tanin. Ada. Oh ini yang kemarin dari One Research ya, halo itu ada juga ya. Nah, Dari Puriwan kalau nggak salah, Puriwan, kayaknya ya, ya benar-benar bisa pakai itu, atau bisa juga direndam selama 1 bulan, jadi paling telat. paling telat gitu ya. Sebagian ada sih yang udah nggak ada taninnya, cuman nggak bisa dilihat fisiknya gini. Nggak bisa dibedain kan? Iya. Yang udah nggak ada tanin sama yang Iya. enggak itu bisa Iya. nggak bisa dibedain gitu. Nah gitu teman-teman ya, jadi simpel lah. Yang terpenting kalau setup dari aquascape itu utama yang pertama itu sabar ya. Nah. Jadi cari karakter dulu yang bagus sesuai tema, kemudian bahannya itu hardscape-nya itu direndam dulu, sudah direndam baru pen gitu ya teman-teman. Ada lagi Mas? Pertanyaan yang terakhir nih Mas Malik, Yang terakhir. bagus mana kayu rasmala atau santigi? Oh, kayu rasa mala sama santigi bagusnya bagus apa? Iya. Nah, Gimana kan? Rasa mala sama santigi bagus mana gitu? apa ya, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kali ya. Kalau misalkan jelas apa ya, gunaannya dulu kali ya. Penggunaannya. Iya, kalau misalkan bagusnya bagus apa dulu? Ada bagus tahannya atau tampilannya atau apanya? Kalau misalkan tahannya mungkin ya santigi mungkin lebih lama, Lebih lama ya. kuat, Lebih kuat santigi ya. Iya. Tapi kalau misalkan dari segi karakter lebih bagus santigi jelas ya. Iya. Setahu saya. Iya, karena kan kalau rasa mala istilahnya Tapi saya sama. dengar rasa mala itu sebenarnya ada yang bilang rasa mala, ada yang bilang sirup, ada yang bilang keresek. Kalau setahu saya sih beda. Isirum, beda ya? ya rasa mala itu bukan rasa mala yang perhutani sebenarnya. Iya, itu kan dilindungi. Iya, kalau itu dilindungi. Ini rasa mala mungkin tadinya apa ya? Nama pasar kali ya. Oh, pasar. Sebenarnya nama aslinya mah apa? Tapi itu pohon itu apa? Benalu juga sih buat petani. Jadi nggak ada masalah. Ya, Maksudnya jadi dia ya sebenarnya sama petani membersihkan aja di ini, uang kan sama ya. petani juga di Oh. dari ini tebang. Makanya ya zamannya aquascape ini kan ada manfaatnya. Betul. Ada penghasilan juga buat warga. Dibersihkan dia membantu Iya. petani sebenarnya. Ya, kayak kesiru, rasa mala itu kan pohon-pohon ini apa? Benalu buat petani. Sama yang isir Iya. ya. Oh, iya, iya. Jadi
Jadi kalau pertanyaannya yang tadi dibilang bagusan mana sama Santiki dan Rasa Malam, sebenarnya kita kembalikan ke penghobinya ya kan ya, tergantung. sesuai karakternya. Cuman kalau misalkan bagus mana Santiki Karang sama Santiki sama Rasa Malam, tentunya jawabannya pasti Santiki dong, lebih kuat ya kan ya, Iya, lebih benar. kuat dan Lebih variatif, lebih bentuknya lebih banyak. variatif dan karakternya juga lebih dalam. Itu pertanyaan terakhir Bu. Ya, pertanyaan terakhir. Nah, kita nanya apa lagi ya kira-kira ya buat Mas Ipong? Ada pertanyaan tambahan nggak kira-kira? Habitat di luar gunung dan laut, Ah. Santigi itu ada di mana aja? Habitat Nah, habitatnya selain daripada Santigi laut dan Santigi gunung Tadi atau karang. tadi kan udah jauh. Oh, udah dijawab dari cuman itu aja berarti ya. Berarti kalau ya ini di sana di jelas nggak ada ya. Ya, jelas. Ini di Ya, pulau-pulau. pulau-pulau. Laut tapi ya ada pulaunya. Ya. Mungkin di sini Jawa Barat, Jawa dulu banyak dibantu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur banyak. Ah, Cuman sekarang udah habis. pulau berapa? Ya. Di Banten Kalau- mungkin masih ada. Tanaman-tanaman pohon-pohon di hutan gitu yang satu karakter sama jenis-jenis yang seperti ini ada nggak Pak? Tapi yang tumbuh di hutan gitu, tapi satu karakter gitu. satu karakter sama mungkin kan. Hampir, Mungkin ya, itu kali ya. mendekati lah. Beda tapi kan ya. Sejauh ini belum nemu karena apa ya, karakter ini terbentuk kan dari apa, alamnya. Nah, kalau misalkan di hutan kan alamnya seperti Iya. itu. Iya. Nah, itu. Jadi kayak gini-gini kan terjadi karena apa, alamnya. Iya. Kalau di pulau kan ada kadang air laut itu kan waktu pasang surut. Nah, jadi bawahnya itu yang ini kan akarnya kan. Iya. Nah, jadi yang terbentuk itu kan media yang bawahnya itu. Jadi dia sebenarnya terbentuk karena dari media air itu yang Ya, terbentuk. kadang kan kalau dia yang ada di apa bibir pantai gitu, Ah, tergerus bawahnya gitu, tergerus air, jadinya dia ngejalar. ah. Tapi ini yang kita ambil yang udah mati, bukan yang hidup. Iya pasti lah. Kalau yang hidup jangan. Bisa. Benar. Ya. Jadi setahu saya memang ini Santiki ini bukan, kan ada sih cerita ya kami ada kejadian yang mungkin dia disebutkan atau apa ya, dia mengambil Santiki di lautan, malah dia kena malah ditangkap malah. Yo, dilarang. Itu kenapa sih kan kalau kayak gitu, apa dia nggak punya surat izin? Yo, karena statusnya kan Santiki ini dilindungi. Makanya kita kalau ngambil kayu ini diketahui sama petugas tempat. Kadang kita kan buat jalannya aja bikin surat jalan sama perusahaan. Buat jalan Iya. Kayak sebenarnya yang kita ambil kan limbah, misalkan limbah. semakin mahalnya juga. Ya, karena kan dari penghobi bonsai mungkin bekas-bekasnya itu kita bawa. Memang sudah ada surat-surat jalannya ya, jadi semuanya sudah aman. Jadi ya kita balik lagi tadi pengerti akuasnya itu sebetulnya tidak merusak, tapi melestarikan, akan membersihkan. Ya. Cuman kadang kan suka ada yang mau beli. Nah, kalau nggak tahu, Nah, mungkin kadang ya apa komen seininya aja. Kalau udah tahu mah ya enggak. ya. Kan distributor kemana aja kan sekarang yang ini yang akan dikirim tuh seluruh Indonesia. Seluruh kayaknya. Seluruh Indonesia. Bali, Bali ke Sumatera juga, Kalimantan dari sini banyak. di sini juga ya. Jadi ada di Facebook saya baca satu penghobi yang kalau nggak salah posisinya di Lampung, ada juga ya. Oh iya iya. Ada juga di Lampung itu sama juga dia, ada penghobi dari Santiki. Senior itu. Tadinya saya mau ngejar itu kan, tapi kan jauh. Ternyata di Cianjur juga ada, nggak beda jauh, karakter dan barang-barangnya juga bagus.
Pong gitu aja mungkin ya. Ini mau jadi apa namanya, hanya aja sekedar sharing aja. Selanjutnya saya mau cari-cari karakter yang bagus buat di galeri. Pong, kalau misalkan teman-temannya ada yang minat, tolong kemana ini, nanti nomor teleponnya coba dicantumkan ke teman-teman semua biar paham, biar tahu mereka, siapa tahu mereka bisa langsung hubungi Kang Ipong. Dicantumin aja nanti kali ya. Cantumin aja ya. Karena lupa juga saya nomor Nanti telepon kita cantumin di situ. Kalau partai besar bisa menghubungi langsung di sini, tapi Nah. kalau partai kecil setup bisa ke galeri kami saya. ya. Bisa style, bisa kalau mau puas datang sini Kalau boleh. puas datang sini yang besar pilih-pilih, silakan, di sini banyak karakternya. Tapi ya kalau yang setup yang kecil-kecil bisa menghubungi ke galeri. Ada pakarnya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Oke teman-teman, gitu aja sharing-sharingnya dari petualangan mencari Santiki Karang. Mudah-mudahan buat teman-teman penghobi di seluruh Indonesia ini bermanfaat. Menurut saya ini sangat bermanfaat karena menambah ilmu buat teman-teman. Jadi istilahnya sayang sekali kalau tidak ditonton, tidak didengarkan. Ternyata yang teman-teman cari itu ada di sini semua. Oke, Ipong, terima kasih. Siap, sama-sama. Nanti kapan-kapan kita akan meliput lagi. Siapa tahu kita bisa tahu langsung ngebolang ke habitatnya langsung. Ya. Gitu aja teman-teman ya. Terima kasih. Penghobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.